kajian kita 1 ayat 2 ayat itu kan bagian dari upaya untuk tadarus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita lanjutkan, tetapi kita mencoba mengulang, merefresh pemahaman kita terkait dengan puasa Ramadan. Karena itu kajian kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memulai firman-Nya dengan nidaul imani, gitu, seruan iman. An-nida al-imani, seruan iman. Jadi yang dipanggil memang yang beriman. Apa panggilannya? Di sini ada perintah kutiba, furidha. Kutiba sama dengan furidha. Diwajibkan atas kalian, furidha alaikum as-siyam. Siam diambil dari kata soma yasumu. Soma yasumu siyaman wa sauman. Jadi bisa siyaman, bisa sauman. Kata siam atau saum diantara maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Al-imsak, menahan. Ini secara bahasa. Baik, jadi menahannya, waalaikumsalam warahmatullah, baik menahan dari muftirat asyam, pembatal-batal puasa, juga menahan di sini adalah jadi meninggalkan satu qauluz zur, ya, tutur kata yang di situ unsur kebohongan. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, man lam yada qaulaz zur, siapa yang berpuasa meninggalkan makan dan minum tetapi tidak meninggalkan qaulaz zur, tutur kata yang di situ ada unsur kebohongan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Ya, tidak butuh. Artinya puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena itu Rasulullah mengatakan, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak ada nilai dalam pandangan Allah kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Salah satunya tidak meninggalkan qaulaz zur, ya, atau masuk di dalamnya meninggalkan namimah ataupun hibah, ya, tinggalkan. Karenanya diartikan pengertian saum di sini al-imsak itu termasuk meninggalkan hal-hal yang unsur penuh kebohongan, dusta dan sejenisnya, ya. Al-qauluz zur termasuk di sini al-kadzib, dusta, bohong. Itu sama dengan ungkapan Maryam ketika Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma, saya telah bernazar kepada Allah untuk puasa. Tapi puasa yang dimaksudkan oleh Maryam adalah falan ukallimal yauma insiya. Beliau tidak banyak ngomong dengan manusia.
Berarti di sini puasa itu harus meninggalkan qaulaz zur, namimah, ghibah, termasuk al-kadzib. Ya, bohong. Tidak ada nilainya kalau ini tidak ditinggalkan. Ya, karena itu generasi salafus saleh supaya bernilai itu mereka lebih banyak at-ta'amul bil Quran, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Baik, coba kita cermati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dituturkan atau disampaikan kalau di Ramadan itu sebelum 10 hari terakhir itu setiap hari semalam, sehari semalam berarti 24 jam saatan itu khatam Quran. Imam Syafi'i. Nggih. Ya, karena memang sudah hafal beliau. Jadi orang kalau sudah hafal terbiasa membaca itu insya Allah 1 juz kisaran 20 menit. Ini 1 juz. Berarti 1 jam 30 sudah 3 juz. 10 jam sudah selesai. Nggih. Ya. Ini para mereka yang hafal Quran itu setiap 1 jam sekali duduk sudah 3 juz. Kita 1 jam 1 juz. Ya. Jadi kalau perlu untuk menghatamkan butuh 3 hari. 10 jam ya. Hanya baru dapat, begitulah kita. Karena kita tidak terbiasa. Oke. Jadi untuk apa? Menjaga supaya tidak bertutur kata yang kecuali yang baik. Nah, kalau di 10 hari yang terakhir Imam Syafi'i itu sehari justru khatam 2 kali. Habis subuh sampai sore, kemudian ba'da isya sampai menjelang subuh. Tidak kerja memang. Imam Syafi'i sudah tidak kerja kalau itu. Iya, para ulama itu di 10 hari terakhir mereka sudah tidak beraktivitas. Kita justru beda. Di saat bulan Ramadan omset penjualan meningkat. Gitu, jual baju dan sejenisnya gitu. Ya. Sehingga Qur'annya keteteran kita itu. Ya. Jadi di sini Pak perlu. Kita minimal supaya kalau jenengan cermati 1 juz itu kan 10 lembar. Gitu. 1 juz 10 lembar. Berarti setiap kali sholat wajib minimal 2 lembar. Maka 5 kali sholat sudah 1 juz. Nggih. Jadi menunggu atau selepas sholat zuhur atau sholat wajib coba baca. Nah, kalau kita bisa, insya Allah 1 bulan Ramadan ini kita bisa khatam Quran sekali minimal. Nggih. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa tambah. Nggih. Kalau minimal nggih, kalau bisa minimalnya 2 kali khatam. Nggih. 2 kali khatam. Insyaallah untuk apa? Supaya tidak sempat lagi kecuali bertutur kata yang baik. Agar nilai puasa kita maksimal. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Fadhailul Awqat, itu Rasulullah selalu memberikan kabar ja'akum syahrun mubarak. Ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan berkah ini. Dikatakan berkah kenapa? Karena banyak sisi. 1, adanya maghfirah dari Allah, ampunan. Gitu.
dengan sebab siam. Hadisnya insya Allah kita faham. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dengan siam diampuni dosanya. Bagaimana puasanya? Ketika puasanya memang betul-betul berkualitas, maka diampuni dosanya. Jadi dikatakan Ramadan syahrun mubarak karena dengan siam kita mendapatkan maghfirah. Yang kedua, dengan qiyamul Ramadan, dengan salat tarawih, itu juga mengampuni dosa. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, diampuni. Karena itu di sini harus tumakninah dalam melaksanakan salat tarawih. Karena itu jangan sampai kalau tidak berhalangan, ibu-ibu nggih, kalau tidak berhalangan jangan sampai meninggalkan qiyamul Ramadan. Kenapa? Karena sarana Allah yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan maghfirah. Ini kesempatan luar biasa dan itu tidak Allah berikan kepada selain dari bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan Allah hanya mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu saja. Tapi untuk Ramadan secara khusus itu Allah janjikan dengan maghfirah. Disinilah berarti qiyamul Ramadannya harus berkualitas, harus bagus dalam pelaksanaan. Karena kesempatan kita, jangan sampai ada waktu kemudian kita tidak melaksanakan qiyamul Ramadan. Jangan sampai. Di sini sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Berjamaah. Karena Rasulullah SAW dalam satu riwayat, dan itu dikutip oleh Imam Syekh Utsaimin dalam beberapa kajian beliau waktu itu, man shalla ma'al imam, siapa yang melaksanakan qiyamul lail bersama imam, qiyamul Ramadan bersama imam, walayan sarif, dan tidak mengakhiri qiyamul lailnya, qiyamul Ramadannya, hatta yansarifal imam, kecuali bersama imam, berarti sampai witir, maka kutibalahu ajru qiyamil laili kullih, dicatat baginya pahala qiyamul lail. Di sini sepakati, imamnya dipilih suaranya yang merdu tapi tidak dibuat-buat, gitu. Ada yang merdu tapi menyesuaikan, ingin terus menyesuaikan lagu. Akhirnya hak-hak Al-Quran, hak tajwidnya, makhrajnya tidak dilaksanakan dengan baik. Syukur-syukur mereka-mereka yang sudah mendalami makna-makna Quran sehingga kita yata'atsar bil Quran, kita bisa mendapatkan pengaruh dari bacaan Al-Quran itu. Di sini dipilih imam-imam yang bacaannya bagus. Tidak mesti harus panjang, Mbak. Tidak mesti harus panjang, karena kita juga harus melihat kondisi makmum. Dalam hadis itu dikatakan, di tengah-tengah kalian wa fihimus sakim wad dhaif, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sedang kurang sehat, begitu kan? Makanya diperintahkan untuk tidak memperberat. Kecuali umpamanya seperti di salah satu masjid, kalau kemarin disepakati di masjid di Pasuruan itu untuk 2 rakaat 1 halaman, sehingga 8 rakaat hanya butuh 2 lembar, begitu setiap hari, dan itu dimulai dari Al-Baqarah ayat 1 terus gitu. Kalau pas imamnya tidak banyak hafalan Qur'annya, disiapkan mushaf besar itu, supaya kemudian tidak keliru dalam bacaan. Tapi dipilih imam yang
suaranya yang merdu. Kan ada imam-imam yang sepuh gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Oh, makmumnya tidur semua itu. Gitu. Ya. Jangan sampai justru kepanjangan, kecuali kita sudah terbiasa seperti di Masjid Haram Makki dan Madani. Itu mereka sudah sejak awal dalam sehari 1 juz Quran. Dan terpilih kan imamnya, kalau tidak saya Sudes ya, Syekh Suud Surem, Syekh Abdullah Buaijan, kemudian Syekh Mahir Al-Muaikili. Jadi orang-orang yang sudah ya ta'athar bil Quran. Jadi di sini Pak diupayakan untuk ini. Karena itu kalau sudah qiyamul lail bersama imam dan berakhir bersama imam, sudah tercatat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kalau saya lebih cenderung untuk tidak qiyamul lail lagi, karena sudah bersama imam, sudah dicatat gitu kan. Kalau kemudian kita bangun pingin salat, monggo silahkan salat seperti yang dilakukan Bilal, salat tuhur, salat selesai berwudu, waktunya panjang Ustaz, ayatnya diperpanjang. Umpamanya ayat rakaat pertama ayat 1 sampai 30 dari Al-Baqarah. Gitu? Rakaat kedua ayat 31 sampai 60. Ini sudah cukup lama. Sudah. Kalau alasannya waktu. Kenapa? Di sini sudah dicatat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Karena itu diupayakan kalau bisa berjamaah. Kalau tidak ke masjid umpamanya karena kondisi fisik kurang bagus, ya di rumah bersama keluarga. Begitu. Sekarang banyak masjid yang menggunakan fasilitas pendingin gitu. Pakai AC, itu justru lebih enak sebenarnya. Gitu. Jamaahnya akan tenang. Kalau yang kipas angin biasanya banyak milih di luar. Gitu. Jadi kesempatan. Kembali ya Ibu sekalian, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang ketiga nggih. Datangnya bulan Ramadan ini sebagai sarana yang Allah berikan untuk istijabatud dakwah. Doa atau dakwah ini doa. Allah memberikan fasilitas dengan hadirnya bulan Ramadan bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Karena itu, kenapa Allah mengatakan di sini? Gitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ini janji Allah, Pak. Coba jenengan cermati berkenaan doa ini itu diletakkan tentang ahkam gitu, ahkam siam, dan karena ayat berikutnya berkenaan dengan uhilla lakum lailatas siam. Berarti di sini ada hal yang urgen gitu. Ujibu da'watad da'i, Allah akan mengijabahi doa kita kapan? Ya, falyastajibuli, ketika kita istijabah dengan seruan Allah melaksanakan siam secara maksimal. Ya. Karena falyastajibuli, penuhi. Apa seruan Allah? Kutiba alaikumus siam. Ya. Wal yu'minu bi, beriman maksudnya di sini adalah al yakin, kita harus yakin bahwa Allah adalah mengijabahi doa kita. Kenapa? Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini bergantung pada prasangka hamba kepadaku. Berarti di sini ada ar-raja, ada harapan, berharap betul kepada Allah. Ini kesempatan.
Apalagi dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan 3 kelompok orang yang doanya tidak akan ditolak. Salah satunya adalah as-shaimu 'inda fitarihi, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang berpuasa, wabil khusus menjelang buka. Biasanya menjelang buka justru sibuk mencari takjilan, gitu. Mestinya disepakati mungkin. Kalau umpamanya sekarang kan maghribnya 17.34 nggih kemarin. Gitu. Minimal jam 17 lebih 15 itu udah selesai. Istilah bahasa Jawanya sudah cemepak. Kemudian ambil wudhu, beristighfar, berdoa kepada Allah. Untuk kemudian, karena ini kesempatan terbaik. Doa ini Bapak Ibu sekalian, li nafsihi wa li ghairihi. Doa untuk keselamatan diri dan juga mendoakan orang lain. Ini. Jadi jangan kita hanya diri kita, tetapi juga mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka Allah memberikan informasi melalui malaikat, walakal mithlu, untukmu doa yang serupa. Jadi kalau kita mendoakan orang lain sukses, kesuksesan itu pun juga akan kembali kepada kita. Biasanya kita itu doanya hanya untuk diri kita saja. Kesuksesan kita orang lain jangan sampai. Gitu. Sehingga terkadang kunci-kunci bisnis tidak kita bagi kepada orang lain, hanya kita miliki, supaya orang lain tidak bisa melebihi dari kita. Padahal semestinya di sini, Pak, kita mendoakan orang lain, karena bisa jadi kesehatan kita, kemudian kelanggengan usaha kita itu bisa jadi karena doa orang lain yang tanpa sepengetahuan kita. Mereka mendoakan kita. Nah, di sini kesempatan Bapak sekalian. Silahkan meminta yang terbaik kepada Allah. Termasuk waktu terbaik adalah ketika usai atau di masa-masa waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu justru kesempatan kita banyak beristighfar kepada Allah, karena di sepertiga malam yang akhir. Nah, yang sering terjadi hiburan itu justru banyak di waktu sahur. Bahkan kita menikmati hidangan makan sahur sambil menikmati acara hiburan televisi. Sehingga kesempatan untuk memohon kepada Allah tergantikan dengan mengikuti acara televisi. Emang itu kesempatan terbaik. Karena itu Rasulullah mengatakan ja'akum syahrun mubarak. Ini kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan. Kemudian syahrun mubarak di sini ada kesempatan bagi kita untuk al-husul alal ujur. Kesempatan untuk mendapatkan pahala. Di antaranya melalui taftirus shaim. Memberikan hidangan buka puasa. Ini luar biasa. Dan ketika taftirus shaim itu ada etika yang kita harus lakukan. Apa itu? Ketika kita sedang menikmati hidangan itu, maka kita diperintahkan untuk berdoa. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar. Berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa dan menikmati hidangan yang terbaik. Setelah itu kita doakan, Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Nah, itu yang terkadang lupa dari kita. Saya tulis saja nggih. Allahumma at'im, Allahumma at'im man at'amani
at'amani waski man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang saat ini memberiku makanan, waski, dan berilah minum man saqani, orang yang memberiku minuman. Jadi setelah mengatakan memuji makanan yang dihidangkan itu adalah makanan terbaik, aftara indakumus shaimun, aftara indakum as-shaimun, as-shaimuna wa akala ta'amakumul abrar, ta'amakum al-abrar, bukan direktur rumah sakit nggih. Aftara indakumus shaimun, berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa, wa akala ta'amakumul abrar, dan telah menikmati hidangan yang terbaik. Karena itu ya Allah, Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Kenapa harus demikian? Karena Rasulullah mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa ada orang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau tidak ada sesuatu yang kita gunakan membalas kebaikannya, Rasulullah mengatakan fada'u lahu, doakan. Hatta dzanantum qad kafa'tum, sampai kita yakin doa-doa kita berbanding lurus dengan kebaikan yang dilakukan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan ja'akum syahrun mubarak. Yang sering terjadi di masyarakat kita, Ramadan syahrun karim, gitu. Kalau hadis Rasulullah, Ramadan syahrun mubarak. Nah, kita biasakan dengan bahasa Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, ending dari ibadah siam, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau ini sudah kita tunaikan puasa dengan maksimal, mengisi qiyamul Ramadan dengan terbaik, memohon kepada Allah dengan doa-doa istimewa, kemudian al-husul alal ujur, kita banyak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan ini dapat kita raih. Kalau sudah kita raih, maka banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dan saya tidak bahas dari sisi takwanya, nggih. Bapak Ibu sekalian, ayyaman ma'dudat. Puasa ini hanya beberapa hari saja. Artinya waktunya tidak lama. Karena itu kesempatannya harus dimaksimalkan. Jadi kesempatan ini kita maksimalkan, apalagi dalam kondisi saat ini, gitu. Perbanyak doa supaya kemudian semuanya selesai. Ayyaman ma'dudat. Hari puasa itu hanya beberapa hari saja. Faman kana minkum maridhon, kalau di antara kalian sedang sakit, tapi sakitnya ini sakit yang apa namanya, ada yang mengatakan di penjelasan dari para ulama, la yurjaburuhu, yang memang sepertinya sulit untuk sembuh, ya. Atau sakit, memang sakit yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa, au ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka boleh mengganti di hari yang lain. Jadi kalau sakit bepergian boleh untuk tidak berpuasa. Ini rukhsah. Kenapa? Yuridu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kita kemudahan dan tidak menginginkan kebaikan. Tidak menginginkan kesulitan. Ini kemudahan yang Allah berikan ketika kita dalam kondisi sakit atau safar. Senyampang kita sehat, kita maksimalkan. Biasanya Bapak Ibu sekalian,
ketika bulan puasa, buka puasa itu banyak buah yang adanya di bulan puasa. Blewah. Nggih. Terus napa malih itu? Wis pokoknya sejenis-jenis itu nggih adanya. Karena itu kemudian biasanya buka puasa selalu menggunakan es. Nah, ini secara kedokteran tidak bagus nggih. Nah, berarti disiapkan bukannya rutop. Nah, kurma basah itu nggih. Mas sekarang udah banyak itu. Rutop itu nggih. Sudah banyak beredar. Ya, dengan berbagai macam varian harga. Ini yang terbaik, Pak. Nah, kalau jenengan termasuk yang beraktivitas padat, saya menyarankan waktu buka itu minumnya nabidh. Nabidh itu kurma, 7 butir kalau Rasulullah SAW. Syukur-syukur ajwah bisa dimasukkan di teko air, dimasukkan waktu pagi hari itu untuk konsumsi buka puasa sore, kemudian dipakai menyiapkan lagi untuk sahur. Rasulullah SAW itu selalu mengkonsumsi minumannya pakai nabidh. Ini sangat bagus, Pak. Saya mencoba memperhatikan dengan aktivitas yang agak lumayan padat, buka puasa dengan itu justru kemudian kesehatan kita terjaga. Pakai 7 butir kurma. Rasulullah itu 7 butir. Ya, enggak tahu kenapa harus 7 butir, yang jelas ganjil begitu aja lah. Rasulullah SAW. Buka puasa pun juga kurma. 3 butir sampai 5 butir, kemudian salat. Kita itu enggak. Sudah es, kemudian gorengan. Dan gorengannya pun kadang mohon maaf, minyaknya itu sudah warnanya mengalami perubahan. Gitu. Nah, mestinya hindari itu. Bukan kita tidak boleh goreng mboten, tapi coba mulai ini. Kenapa? Bagian dari ta'asi, mengikuti cara Rasulullah SAW. Jadi ini bagus, sangat bagus untuk menjaga supaya kita tetap ini fisiknya prima. Karena Masya Allah, biasanya kalau sudah seperti ini, akhirnya habis isya atau menjelang isya sudah lemes, sehingga pada saat tarawih pun juga banyak menguap gitu. Atau bahkan kemudian nunda-nunda, akhirnya tidak tarawih, eman begitu. Jadi ini perlu dijaga. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, bagi mereka-mereka yang sesungguhnya mampu secara finansial tetapi dia tidak mampu untuk berpuasa karena usia lanjut atau karena sakit yang tidak memungkinkan, tidak diharapkan kesembuhannya, maka dengan membayar fidyah. Saya lebih memberikan penjelasan untuk fidyah itu menyesuaikan dengan makanan yang kita konsumsi, Pak. Jadi tidak secara khusus, ada yang mengatakan 1/4 mud gitu nggih. Nggih. Kalau bahasa kita sak genggam gitu nggih. Nah, kalau saya lebih cenderung, secara pribadi saya lebih cenderung untuk kemudian karena kaitannya adalah ta'amu miskin, itu sesuai dengan yang kita konsumsi. Jadi kalau umpamanya konsumsinya, kan sekarang lagi ada nasi empok gitu. Nggih. Buu gitu. Kan kemudian bahasanya sekarang pakai nasi empok. Ini 1 bungkus umpamanya Rp8.000 sekali konsumsi, plus kemudian teh manisnya 2.000, berarti kan 10.000. Jangan kemudian kita belikan nasi jagung yang harganya 4.000-an atau 5.000, yang lauknya hanya ikan asin
kecil-kecil plus tempe sedikit, tahu juga sedikit. Jadi menyesuaikan dengan kita, Pak. Ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Begitu. Ini saya lebih menyarankan supaya kemudian ketika orang menerima ini fidyah berupa makanan ini juga tidak merasa direndahkan, tetapi justru dimuliakan. Sehingga harapannya diantaranya kalau mereka mendapatkan kebaikan dari kita, insya Allah mereka pun akan mendoakan kebaikan pada kita. Jangan sampai kemudian menu sisa, gitu. Makanya Rasulullah mengatakan kan, bi'sat ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah. Kapan? Ketika yang jauh-jauh diundang dengan menu yang bagus, yang masyarakat sekitar ala kadarnya, itu tidak bagus. Karena itu kita ini termasuk bagian dari memuliakan, karena yang kita harapkan di sini juga al-husul alal ujur, gitu. Termasuk kita mendapatkan ini pahala dari taftirus shaim. Faman tatawwa'a khairan, siapa yang kemudian melakukan, jadi kalau seandainya dia berpuasa itu baik, wa antasumu khairul lakum. Kalau seandainya mampu, tapi jangan dipaksakan kalau memang sudah secara fisik tidak memungkinkan. Ya, karenanya konsultasi kepada dokter itu perlu berkenaan dengan kondisi fisik. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan di sini, Pak, kembali memperjelas tentang syahrun mubarak. Dikatakan oleh Allah ja'akum syahrun mubarak karena Allah memuliakan dengan Al-Qur'an. Jadi di sini nuzulul Quran. Yeah. Ya, jadi di sini nuzulul Quran. Karena itu kenapa tadi saya sampaikan kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena Rasulullah secara khusus di bulan Ramadan itu melakukan tadarus. Tadarus itu bukan saling baca, membenarkan, itu saja bukan. Tapi di sini mengkaji Al-Quran dari kata darosa yudarisu tadarusan, saling. Jadi saling mempelajari. Nah, cuman di masyarakat kita yang namanya tadarus yang baca Quran kan ngeten, padahal tidak cukup itu. Ya, berarti ada tadarus. Jibril alaihissalam dengan Rasulullah SAW melakukan tadarus setiap bulan Ramadan. Makanya ketika Qatadah Ibni Da'amah As-Sadusi termasuk juga Imam Ahmad rahimahullah ditanya kenapa ketika di bulan Ramadan itu banyak menghatamkan Quran. Karena bulan Ramadan Allah istimewakan dengan turunnya Al-Quran, yang kata Allah Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk kita, guidance kita, panduan hidup kita. Nah, kalau pelayaran kan ada buku panduan supaya on the track, terus berada dalam jalur yang benar, gitu. Tapi kita bagaimana kemudian hidup kita akan terus berada dalam jalan yang lurus kalau kita tidak melakukan tadarus terhadap Quran? Ya. Jadi banyak sisi, Pak, yang harus terus kita lakukan perbaikan. Ya. Dan ini petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus penjelas. Bapak Ibu sekalian, ini berkenaan Quran sangat panjang, suatu saat nanti kita kaji. Kajian kita 1 ayat 2 ayat itu kan bagian dari upaya untuk tadarus. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan, ya, melihat bulan. Karena itu berkenaan dengan isbat, ya, isbat Ramadan. Itu memang terjadi perbedaan di tempat kita, nggih. Ada yang menggunakan konsep wujudul hilal, ya. Ada yang menggunakan konsep ru'yatul hilal. Nah, wujudul hilal pun berbeda.
Ada yang sekedar wujud, ada yang menggunakan imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat. Ini terjadi perbedaan. Yang penting kalau sudah diputuskan puasa oleh mayoritas kaum muslimin, maka kita harus puasa. Ya. Puasa itu adalah yauma yasumun nas, ketika orang-orang berpuasa. Jangan sibuk megengannya. Nggih. Ya kan ada, jadi kadang masyarakat kita itu sibuk dengan megengan, masak-masak dan lainnya, tapi yang sifatnya ruhiyah belum tersiapkan secara maksimal. Kembali, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Baik Ibu sekalian, lanjutan dari ayat sebelum akhir, walitukmilul iddah. Sempurnakan puasa dengan maksimal. Walitukabbirullah. Setelah itu agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum, ini hidayah, Pak. Puasa ini hidayah. Gitu. Jadi berbahagialah ketika kita mendapatkan hidayah Allah untuk kemudian dengan hidayah itu menyelesaikan ibadah siam. Ya. Kenapa? Karena banyak, ada juga yang kemudian mengerti tentang puasa tapi tidak la yasum. Gitu. Bagi mereka yang tidak puasa, didoakan saja mudah-mudahan segera Allah bukakan pintu hidayah sehingga dia berpuasa. Atau kalau toh dia tidak berpuasa, didoakan jangan sampai kemudian tidak puasanya mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Kan sekarang ada seruan untuk menghormati orang yang gitu kan, tidak puasa gitu. Jadi karena itu didoakan, mudah-mudahan kita punya kewajiban mengingatkan. Kalau punya karyawan, ingatkan kesempatan untuk puasa. Bahkan kalau perlu diberikan tambahan umpamanya mereka-mereka yang berpuasa. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan kita mengagungkan Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang terakhir ini wa idza sa'alaka ibadi. Ini tadi sudah kita bahas. Kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka Allah menjawab fa inni qarib. Dekatnya Allah dengan ijabatud dakwah. Kesempatan terbaik, Pak. Tapi syaratnya penuhi seruan Allah. Dan iman, yakin, maka insyaallah la'allahum yarsudun. Ya, ini barangkali yang kita bisa sampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Ganti Pak Haji Tambias dulu, nggih. Monggo. Nggih. Perasaannya berubah, misalkan perasaan sujud kejawan ini nggak ikhlas. Nggih. Apakah mereka menyebabkan yang sah sholatnya sendiri? Betul. Pertama gini, ini berkenaan dengan imam, nggih. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, imam itu untuk diikuti. Karena itu konsepnya yang berat untuk menjadi imam, ahaqqu bil imamah adalah aqra'uhum lil Qur'an. Aqra'uhum lil Qur'an. Yang paling banyak bacaannya, hafalannya, termasuk juga pemahamannya. Kalau kemudian sama, maka yang lebih paham tentang sunnah. Kalau sama, maka aqdamuhum hijratan atau islaman, pertama kali masuk Islam. Hijrah baru terakhir, kemudian sinan. Usia ini akhir. Itu. Jadi mereka yang menjadi imam itu dituntut untuk pertama takhfif, meringankan, bukan membuat makmum itu tidak nyaman.
Karena itu dipilih yang terbaik. Ini ada standar, Pak. Ya, standar. Di tempat kita wadduha itu termasuk panjang. Nggih. Karena itu seringnya wal asri rakaat kedua kul huwallahu ahad, inna a'taina kul huwallahu ahad lagi. Terus liila kul huwallahu ahad. Begitu. Jadi tahfif di sini adalah mengacunya sebenarnya kepada petunjuk Rasulullah SAW. Ya, karena itu di sini pertama konsepnya itu. Ya perlu mengetahui kalau kita di masyarakat kita, di sekitar kita itu adalah biasanya traweh 8 rakaat itu umpamanya nggih 8 rakaat itu biasanya 20 menit, ya. Kemudian witir maksimal itu 25 menit. Berarti ini sudah masuk dalam kategori tahfif. Nggih, kalau sudah terbiasa begitu. Karena itu bacaan imam kalau bisa di sini bacaannya al-hadhar. Jadi agak cepat. Bacaannya agak cepat dengan tetap memberikan hak-hak Quran. Kalau kemudian dibaca seperti kita seorang membaca murattalan, tartilan wa mujawwadan seperti Khalil Khusari rahimahullah, bacaannya oh ya meskipun 5 ayat dia panjang. Kan begitu. Di sini bacaannya hadhar, agak cepat sedikit. Kenapa? Syiraru a'immatikum, imam yang buruk itu adalah ketika dibenci oleh masyarakat. Oh, aja iku meneh wis. Suwe. Tuwa. Gak ngerti lek ana nangis. Begitu. Ini dalam konteks ini perlu diperhatikan. Itu perasaan misalnya kejawan ini Dari kita. dari makmum itu sholatnya menjadi batal. Oh enggak, kalau batalnya mboten. Batalnya mboten. Cuman kan mempengaruhi dari kualitas. Makanya dalam konteks ini imam harus memperhatikan kondisi makmum. Kalau masyarakatnya ada yang rata-rata jamaknya sepuh-sepuh, kemudian ada yang bawa anak, dalam konteks ini perlu perhatian. Ngoten. Nggih. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berpuasa sedang bepergian. Nggih. Safar. Ya. Seandainya saya itu jarak. Ya. Ini mau ke Jakarta. Berbagai macam transportasi. Kalau dengan pesawat, sekarang kan sudah modern Ustaz. Dengan pesawat 1 jam. 1 jam lah, katakan. Yeah. Tiba di Jakarta, tiba tujuan. Kalau via darat sekalipun bawa mobil sendiri itu lebih dari 10 jam. Yeah. Walaupun lewat tol. Ya. Nah, yang boleh membatalkan puasa itu dihitung jarak tempuh atau dalam waktu yang berbeda, Ustaz. Jadi yang dinilai itu oleh di masyarakat kita dianggap sebagai safar. Safarnya, bukan karena lamanya, ngeten ya. Safar. Selama masyarakat menganggap itu safar, para ulama anggap itu bagian safar, ya sudah safar. Seperti contoh ya. Saya tinggal di Jember. Gitu. Ke Probolinggo kemudian ke Batu, itu kalau tol kan cepet. Dari Probolinggo ke Batu kan cepet 1 jam gitu. Tapi orang menganggap, masyarakat menganggap bahwa Probolinggo ke Batu itu sudah mau kemana? Lungo kan gitu. Itu sudah safar. Untuk safar di sini ada rukhsah. Jadi sudah rukhsah. Karena itu Rasulullah SAW contoh. Ketika di Madinah, hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah salat zuhur 4 rakaat. Tapi ketika sampai di Dzulhulaifah atau kemudian bahasa Indonesianya Bir Ali. Dzulhulaifah. Itu sebenarnya Dzulhulaifah, Pak. Yang di sana tertulis begini, Abar Ali. Ngaten. Tapi kita kan sering nyebut Bir Ali. Dari Madinah ke Bir Ali ini sekitar kurang lebih 15 menit kalau nggak salah sekarang.
Itu Rasulullah sampai Dzul Khulaifah sholat asar 2 rakaat. Padahal jaraknya kan sebentar, gitu. Nah, ini masuk sudah kategori safar. Jadi perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Dzul Khulaifah beralih kemudian lanjut ke Mekah itu sudah dalam kondisi safar. Jadi safarnya. Nah, dalam kondisi safar ada rukhsah. Kalau memang tetapi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik. Begitu. Tapi kalau kondisinya sudah lelah banget, kemudian sampai sahabat itu disiram rambutnya, jadi pakai supaya kemudian seger, siram lagi, kata Rasulullah faqad asa Abul Qasim, dianggap bermaksiat kepada Rasulullah. Kenapa? Memaksa diri, begitu. Jadi di situ konsepnya, nggih. Monggo. Monggo. Nggih. Pak Joko habis ini. Nggih. Salat sunnah, para ulama itu membolehkan kepada salat sunnah. Untuk yang wajib maka matayassara ma'aka minal Qur'an, yang memudahkan bagi kita. Nggih. Jadi yang sunnah itu. Nggih. Monggo tadi Pak Joko. Nggih. Ya, umpamanya nggih, kerja di Surabaya. Ya, kerja di Surabaya. Ini rumahnya Probolinggo. Kalau secara jarak kan sudah lebih dari 82 kilo toh. Nggih kan? Ini berangkat, ini masuk safar. Sama juga dengan dari Madinah, ya, Mekah ke Madinah. Naik kereta cepat sekarang, Pak. Ini kan 426 kilo. Kereta cepat 90 menit. Jadi Mekah ke Madinah, balik lagi, habis sholat asar balik ke Madinah, ke Mekah, habis isya balik lagi ke Madinah. Tidak apa-apa. Itu juga. Jadi selama di situ tidak berniat untuk mukim. Jadi umpamanya kerjanya di Surabaya, tapi niat mukim di Surabaya, maka berarti sudah tidak lagi safar. Ngaten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu hitungannya satu hari itu memberi berapa kali makan? Minimal sekali. Nggih. Boleh, kalau jenengan lebih itu tambahan saja. Nggih. Ta'am miskin. Terkait dengan pemberian fidyah, mungkin bagi orang yang sudah kondisinya sakit dan tidak memungkinkan sembuh, Nggih. terus kondisinya orangnya juga tidak punya, Nggih. tidak mampu. Nah ini gimana solusi memberikan makanan? Ya, kita yang memberi. Jadi umpamanya ini ada satu keluarga. Keluarga sudah sepuh. Dia tidak punya, sehingga dia tidak puasa. Tidak, ini tetangga kita, gitu. Maka sebenarnya dalam konteks ini yang memenuhi itu adalah Baitul Mal. Ketentuan asal itu Baitul Mal. Tapi kalau kemudian kita sebagai tetangga ngasih, gitu, untuk makan, beliau sampean makannya ini, fidyahnya jenengan dengan tetap yang sholat 5 waktunya, fidyah jenengan saya bayar, boleh. Dan dalam konteks ini sebenarnya anaknya lebih berhak. Nggih. Tapi kalau kita sebagai ihsan kita kepada dia, monggo. Nggih. Walanjut dengan membatalkan puasa itu mana lebih berat? Napa? Walanjut bohong dengan membatalkan puasa. Kalau zuhur ini puasanya gugur kewajibannya. Artinya dia tidak ada kewajiban mengqadha. Tapi puasanya tidak bernilai. Kalau orang yang membatalkan puasa tanpa sebab,
berarti dia telah menggugurkan kewajiban. Ada satu riwayat mengatakan tidak bisa digantikan dengan puasa meskipun setahun, riwayat itu. Meskipun itu diperdebatkan oleh para ulama tentang hadisnya. Akan tetapi ini ingin menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu sesuatu yang wajib bagi kita. Nggih. Terakhir ya. Nggih. Jadi kebiasaan di musola-musola itu bagi yang sudah lancar dan bisa dilakukan dengan baik tidak masalah. Tapi bagi yang masih belajar, utama mana dia memperbanyak bacaan walaupun salah-salah terus saja sampai perbanyak bacaannya dengan dibandingkan dengan dia belajar taksin bacaan. Karena umumnya di musola itu walaupun bacanya salah repot itu pakai pengeras suara, itu yang menjadi masalah. Nggih. Jadi tetap nggih, mestinya memang ketika baca Quran itu perlu belajar, harus pada guru. Tahsin itu harus, gitu. Karena kalau bahasa Rasulullah SAW saja itu diajari oleh Jibril, gitu, oleh malaikat Jibril. Karena itu kan diperintah untuk mengikuti seperti yang dibaca oleh Jibril. Imam Al-Jazari rahimahullah mengatakan bahwa bacaan Quran kita itu harus kita berikan hak-haknya Quran. Karena itu berarti ada kewajiban untuk tahsin. Begitu. Kewajiban tahsin itu harus dilakukan. Yang terbaik itu tahsin dan kemudian memperbagus. Nah, kita yang tidak memperbaiki, membantu memperbaiki. Itu. Nggih. Barangkali begini cukup nggih apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita, persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan magfirah dari Allah berkenaan dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang faizina bi Ramadan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk optimalisasi di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.